Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qalallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, kita berjumpa dalam program Islam Futuristik episode yang ke-82. Kita akan melanjutkan kajian menarik kita terkait dengan masih seputar malaikat dan arsy Allah. Ada banyak hal yang kita bisa kaji di situ, ya. Ada ceruk-ceruk yang ketika kita perdalam, maka kita akan bisa mendapatkan hikmah-hikmah untuk meningkatkan kualitas proses pendekatan diri kita kepada Allah. Dimulai dari memahami dan kemudian kita akan menerapkan hal itu di dalam kehidupan spiritualitas kita. Pada episode kali ini saya akan mengajak Anda untuk memahami sebuah ayat yang menceritakan Rasulullah bisa melihat para malaikat di sekitar arsy. Apa dan bagaimana tentang itu? Marilah kita mencoba menggali, mengeksplor hikmah-hikmah dari dalam Al-Quran Al-Karim. Kita sebagainya sudah menyinggung itu di episode yang lalu. Kita mulai kajian kita hari ini dengan membaca firman Allah di dalam surat Az-Zumar ayat 74 dan 75. Wa qalul hamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa awrasanal arda natabawwa'u minal jannati haitsu nasya. Fa ni'ma ajrul amilin. Dan mereka mengucapkan segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami dan telah mewariskan bumi kepada kami, yang kami diperkenankan menempati taman-taman indah atau surga di mana saja yang kami kehendaki. Maka itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal kebajikan. Wa taral malaikata hafina min haulil arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqqi wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Dan kamu Muhammad akan melihat malaikat-malaikat berlingkaran di sekeliling arsy bertasbih sambil memuji Tuhannya. Dan diberi putusan di antara hamba-hamba Allah dengan adil. Dan diucapkan segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dua ayat di dalam surat Az-Zumar 74 dan 75 ini sangat menarik, memberikan sejumlah informasi. Di antaranya yang ingin saya soroti adalah 3 hal di situ. Yang pertama, bahwa kedua ayat ini bercerita tentang fase kehidupan di akhirat. Digambarkan di sana para ahli surga menyatakan gembira bahagia karena Allah telah memberikan atau memenuhi janjinya, memberikan kebahagiaan mereka dengan pahala surga itu. Jadi ayat ini adalah bercerita tentang kehidupan fase akhirat. 1. Yang kedua, kemudian sangat menarik di situ digambarkan Allah mewariskan bumi ini dan membolehkan, memperkenankan kita semua yang ada di surga itu untuk bertempat di taman-taman yang indah dimanapun kita menghendaki, di mana? Di planet bumi. Jadi ini menjadi sebuah informasi yang sangat menarik yang menegaskan apa yang pernah kita bahas. Bahwa sesungguhnya surga itu di fase akhirat pun itu akan berada di planet bumi ini. Sejak awal manusia ini diciptakan hidup di planet bumi, ya, dihidupkan di bumi, dimatikan di bumi, dibangkitkan dari bumi, diadili juga di bumi itu, dan kemudian akan menjalani fase kehidupan akhiratnya di bumi juga. Nah, ayat ini memberikan gambaran kepada kita ketika digambarkan di situ, ya, difirmankan oleh Allah, Allah mewariskan bumi ini kepada para ahli surga itu dan memperkenankan mereka untuk tinggal di taman-taman yang indah yang disebut sebagai surga dimanapun mereka menghendakinya. Ini yang kedua. Yang ketiga, kemudian di ayat 75-nya digambarkan Rasulullah pada saat itu akan melihat
para malaikat berkerumun berkeliling di sekitar ars, di mana saat itu jagat raya sedang mengalami proses bergerak terbalik. Kita sudah pernah juga membahas tentang ini ketika di episode yang lalu kita bercerita atau mengkaji tentang jagat raya yang digulung kembali oleh Allah. Sekarang ini faktanya jagat raya sedang mengembang. Big Bang, mekar, mengembang sudah belasan miliar tahun dan kemudian Allah mengatakan itu tidak akan mengembang seterusnya. Allah akan menahan perkembangan atau mengembangnya jagat raya itu sehingga suatu saat itu akan digulung kembali menuju ke pusat jagat raya itu. Di mana pusat jagat raya itu akan menjadi kajian yang lain yang menjadi sangat menarik karena memang kalau kita lihat di jagat raya yang universe, yang langit pertama saja, maka sesungguhnya pusatnya itu tidak berada di situ. Karena jagat raya ini melihat ke segala penjuru itu isotropik, namanya seragam. Tidak ada pusatnya. Kita nanti di episode yang lain kita akan membahas tentang pusat jagat raya, bukan cuma universe, tetapi multiverse. Itu berada di mana? Tetapi poin penting yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan kali ini adalah Rasulullah akan bisa melihat para malaikat itu berkerumun berkitaran di sebuah posisi yang disebut sebagai ars, pusat pemerintahan jagat raya itu. Nah, saya ingin menyoroti tentang Nabi yang bisa melihat para malaikat itu. Sesungguhnya apa yang terjadi pada Nabi? Apakah melihat dengan mata lahiriahnya ataukah melihat dengan mata batinnya? Maka kita akan mendapatkan penjelasan dari firman-firman Allah di bagian yang lain atau di surat yang lain di dalam kitab suci kita ini. Nah, terkait dengan digulungnya langit atau mengkerutnya langit itu, Allah berfirman di dalam surat Al-Anbiya 103 dan 104 bahwa ketika umat manusia yang dia mendapat pahala surga sedang berada di fase akhirat, ya, disambut oleh para malaikat untuk masuk ke dalam surga, maka diceritakan di surat Al-Anbiya 103 dan 104 ini, itu bersamaan dengan peristiwa langit mulai digulung, mulai mengkerut. Digulung, mengecil, dan kemudian akan mengalami kehancuran total yang disebut sebagai kiamat kubro atau dalam ilmu pengetahuan disebut sebagai Big Crunch. La yahzunuhumul faza'ul akbar wa tatalaqqahumul malaika hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Mereka tidak disusahkan oleh kedahsyatan yang besar pada hari kiamat dan mereka disambut oleh para malaikat. Malaikat berkata, inilah harimu yang telah dijanjikan kepadamu. Yauma natwis samaa'a katayyis sijilli lil kutub kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Yaitu pada hari kami gulung langit seperti menggulung lembaran-lembaran kertas. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Itulah suatu janji yang pasti kami tepati. Sesungguhnya kamilah yang akan melaksanakannya. Poin penting dari beberapa ayat yang saya sampaikan ini adalah bahwa di fase akhirat nanti, pada saat jagat raya ini digulung kembali oleh Allah seperti menggulung lembaran-lembaran kertas, kata ayat itu, maka Rasulullah akan menyaksikan para malaikat berada di pusat kendali jagat raya untuk mengendalikan jagat raya yang sedang menggulung menuju pada kehancurannya. Itu menjadi bagian drama kolosal yang terkait dengan hancurnya jagat raya, di mana digambarkan malaikat sudah memberi tanda dengan meniupkan sangkakala, ya, pertanda bahwa jagat raya akan mengalami kehancurannya. Nah, ayat itu ditujukan kepada Rasulullah bahwa Rasulullah akan melihat proses kejadian itu, yaitu ketika berada di fase akhirat. Ini juga sekaligus menggambarkan bahwa kehidupan fase akhirat itu adalah seiring dengan runtuhnya jagat raya, yang kemudian di ayat yang berbeda digambarkan
Orang yang hidup di surga maupun di neraka di fase akhirat itu akan kekal di dalamnya, dalam surga atau neraka itu sampai lenyapnya langit dan bumi. Artinya apa? Kehidupan akhirat itu adalah seiring dengan proses digulungnya jagat raya sampai runtuhnya jagat raya, dan kemudian itulah yang disebut sebagai kiamat besar atau kiamat kubro itu. Nah, lebih jauh yang ingin saya sampaikan kepada Anda semua adalah Nabi menyaksikan semua itu sesungguhnya dengan indera apa? Dengan indera yang mana? Nah, itu menarik ketika kita melihat diksi yang dipakai adalah ro'a. Misalnya di ayat yang tadi kita baca itu, Allah mengatakan, وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِنَ مِنْ حَوْلِ الْأَرْضِ. Dan kamu Muhammad akan melihat para malaikat berkerumun berkeliling di sekitar ars. Itu menggunakan kata taro atau ro'a. Melihat tetapi memiliki makna yang bukan hanya dengan mata. Kata ro'a itu berbeda dengan kata basoro misalnya. Basoro itu basor lebih kepada penekanannya, lebih kepada melihat dengan mata lahiriah. Tetapi kata ro'a itu menyaksikan. Bisa saja dengan mata kepala atau bisa lebih dalam dari itu dengan menggunakan mata batinnya. Kefahaman totalitas kecerdasan secara spiritual seseorang untuk bisa memahami sesuatu yang boleh jadi tidak terlihat oleh orang lain dengan mata kepala tetapi terlihat oleh dia atau terlihat oleh Rasulullah misalnya karena memiliki indera yang lebih tajam dibandingkan penginderaan fisikalnya. Atau kadang-kadang kita menyebutnya sebagai indera batiniyah. Nah, menariknya penggunaan kata ro'a yang digunakan untuk menggambarkan melihat tetapi bukan hanya dengan mata lahiriah itu juga terjadi pada Rasulullah ketika beliau masih hidup di dunia. Sebelum nanti masuk ke fase akhirat, ternyata beliau juga pernah melihat para malaikat, khususnya malaikat Jibril. Dan itu menggunakan istilah atau diksi kata ro'a itu. Rasulullah melihat malaikat Jibril menampakkan dirinya. Yang itu diceritakan oleh Allah di dalam surat An-Najm ayat 6 sampai ayat 12. Dzu mirrah fastawa wa huwa bil ufuqil a'la. Tsumma dana fatadalla fakana qaba qausaini au adna fa auha ila abdihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a afatumarunahu ala ma yara. Yang mempunyai akal yang cerdas dan dia Jibril menampakkan diri dengan rupa yang asli sedang dia berada di ufuk yang tinggi. Kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi. Maka jadilah dia dekat kepada Muhammad sejarak 2 ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Lalu dia menyampaikan kepada hambanya, Muhammad, apa yang telah Allah wahyukan. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Maka apakah kaum musyrik Mekah hendak membantahnya tentang apa yang dilihatnya itu? Ayat ini menceritakan peristiwa ketika Nabi menerima wahyu, melihat malaikat Jibril turun dari ufuk yang tinggi, dikarenakan malaikat Jibril adalah makhluk dari dimensi yang tinggi. Alam malakut yang berada di dimensi akhirat, dimensi yang paling tinggi kalau dalam fisika atau kosmologi dikenal sebagai dimensi 11. Turun digambarkan di ufuk yang tinggi, ufuk horizon ya, seperti terlihat di langit yang tinggi, kemudian mendekat sampai sejarak 2 busur anak panah atau bahkan lebih dekat lagi katanya. Digambarkan di situ. Nah, yang menarik adalah kemudian ada kalimat makadzabal fuadu ma ra'a. Dan tidak mendustakan hatinya, menggunakan istilah fuad. Makadzabal fuadu ma ra'a. Tidak mendustakan fuadnya, hatinya terkait dengan apa yang dilihatnya, menggunakan kata ra'a. Nah, sahabat sekalian, kita mencoba memperdalam dari diksi fuad dan ro'a itu.
Kata ro'a tadi kita sudah sampaikan ya di depan bahwa itu memiliki makna melihat bukan sekedar dengan mata kepala. Tetapi ada sebuah pemahaman total secara spiritual untuk memahami sesuatu. Bisa diterjemahkan sebagai melihat, bisa diterjemahkan sebagai mengetahui, bahkan mungkin juga merasakan, menghayati, memahami, itu masuk di dalam kata ro'a. Misalnya di ayat yang berbeda ketika Allah menggunakan kata ro'a ini. Aro'aital ladzi yukadzibu biddin misalnya gitu ya. Ini ayat yang sering kita dengar. Apakah kalian tahu siapakah orang yang mendustakan agama itu? Aro'aital ladzi yukadzibu biddin. Nah itu menggunakan kata ro'a yang kemudian dimaknai bukan cuma melihat, tetapi apakah kalian mengetahui, memahami, menyaksikan siapa itu orang yang mendustakan agama. Jadi kata ro'a itu memiliki kedalaman pemaknaan yang bisa dimulai dari melihat sampai kepada pemahaman yang mendalam secara spiritualitas. Ayat ini menggunakan diksi ya kata ro'a untuk menggambarkan penyaksian Rasulullah terhadap hadirnya malaikat Jibril itu. Itu menunjukkan sebuah totalitas pemahaman tentang malaikat yang hadir dari dimensi tinggi masuk ke dimensi rendah itu. Karena itu kaitannya dengan fu'ad, bukan dengan mata penglihatan, tetapi dengan fu'ad. Kalau dengan mata penglihatan ya mata kepala, maka diksi yang digunakan adalah basor. Basoro itu menyaksikan, melihat dengan mata. Misalnya yang digunakan di ayat yang berbeda ya, terkait dengan mata kita, penglihatan kita tidak mampu digunakan untuk melihat misalnya Allah, tetapi justru Allah lah yang melihat penglihatan kita itu. Nah Allah berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 103. La tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Dia Allah tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala yang kelihatan oleh mata. Dan dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. Jadi penggunaan kata absor ya, basor itu lebih menekankan pada hal yang bersifat fisikal. Tetapi ro'a itu bermakna ya lahiriah sampai ke level batiniah. Penglihatan Nabi terhadap dunia malaikat dan nanti sampai ke ars itu disaksikannya dengan menggunakan mata batinnya sehingga menggunakan kata ro'a. Nah mata batin itu dalam istilah ayat ini menggunakan istilah fu'ad. Berbeda dengan kolbu. Dua-duanya diterjemahkan sebagai hati. Kolbu diterjemahkan sebagai hati, fu'ad juga diterjemahkan sebagai hati. Tetapi memiliki perbedaan yang sangat mendasar. Kolbu itu lebih bersifat lahiriah, physically. Misalnya digambarkan kolbu adalah berada di dalam dada, ya, segumpal daging berada di dalam dada yang bisa bergetar-getar. Kita pernah rasanya membahas tentang ini di episode yang berbeda terkait dengan jiwa dan roh. Kolbu adalah segumpal daging di dalam dada yang bisa bergetar-getar mengarah kepada jantung. Segumpal daging, jantung di dalam dada dan kemudian bergetar-getar seiring dengan perasaan. Itu adalah kolbu. Tetapi ketika bicara fu'ad, maka Allah tidak berbicara tentang fisik, melainkan berbicara tentang fungsi kecerdasan yang terkait dengan hati. Jadi inti dari kolbu, ya, pusat kecerdasan hati itu adalah yang disebut sebagai fu'ad. Nah maka ada yang menyebut itu bisa sebagai indera keenam atau mata batiniah dan seterusnya yang menggambarkan fungsi spiritualitas yang sangat mendalam. Nah dengan fu'ad itulah Rasulullah menyaksikan kehadiran malaikat. Maka dzabal fu'adu ma ro'a. Tidak mendustakan kecerdasan hatinya, kecerdasan spiritualitasnya, mata batinnya terhadap apa yang dilihatnya. Tetapi sekali lagi dilihatnya bukan cuma penampakan secara lahiriah, melainkan totalitas dari eksistensi malaikat itu. Karena itu digambarkan malaikat Jibril waktu itu menampakkan dirinya dengan wajah yang asli.
Nah, penglihatan semacam itu yang secara spiritualitas dengan kedalaman sampai ke dimensi yang sangat tinggi itu terjadi lagi digambarkan oleh Allah di peristiwa yang berbeda. Tetapi dalam runtut ayat surat An-Najm ini, mulai dari 13 sampai dengan 18, yaitu ketika Rasulullah berada di Sidratul Muntaha. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha. Indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata may yaghsha ma zaghal basaru wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah menyaksikan sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Digambarkan di situ bahwa sungguh Nabi Muhammad telah menyaksikan kedatangan Jibril atau melihat Jibril di waktu yang berbeda, yaitu inda Sidratil Muntaha, di dekat Sidratil Muntaha. Indaha jannatul ma'wa, di dekatnya Rasulullah juga menyaksikan surga tempat tinggal yang tidak bisa diceritakan karena kita belum mendapatkan pengalaman, kesempatan untuk melihat dan merasakan itu. Inda Sidratil Muntaha indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata may yaghsha, ketika itu Sidratil Muntaha ditutupi, diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Ma zaghal basaru wa ma tagha. Pandangan Rasulullah lah di situ menggunakan kata basor, ya, absor, yaitu penglihatan mata lahiriah Nabi, terpaku, terpesona dan tidak bisa melampauinya. Mazaghal basaru wa matagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sungguh Nabi telah menyaksikan. Nah, di situ menggunakan kata ra'a. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sungguh Nabi telah menyaksikan sebagian dari ciptaan Allah yang luar biasa dahsyatnya. Jadi sahabat sekalian, kita mendapatkan pelajaran yang sangat menarik, nuansa terkait dengan penglihatan Nabi terhadap alam berdimensi tinggi. Orang lain tidak bisa mengamati, menyaksikan itu dengan mata lahiriah, tetapi Nabi atau orang-orang yang memiliki mata batin yang tajam, mata spiritualitas yang tajam, dia akan bisa menyaksikan alam yang berdimensi lebih tinggi itu. Nah, sahabat sekalian, sesungguhnya itulah yang diajarkan oleh agama ini. Jangan hanya terjebak pada hal-hal yang bersifat lahiriah, mata lahiriah, pendengaran lahiriah, semua hal-hal yang bersifat lahiriah, tetapi kita ini diajari untuk mengasah mata batiniah kita, mengasah indera keenam kita, mengasah radar spiritualitas kita dengan apa? Dengan segala macam peribadatan, dimulai dari kita ini diwajibkan untuk mengimani yang gaib. Karena sesungguhnya eksistensi itu bukan hanya yang kelihatan, yang tampak oleh panca indera saja, melainkan ada sesuatu di balik itu. Yang ketika kita melatih indera kita, maka kita akan bisa melakukan interaksi terkait dengan dimensi-dimensi yang tinggi, para malaikat, bahkan termasuk dengan Allah. Itu bukan dengan menggunakan mata lahiriah tentu saja. La tudrikuhul absor, wa huwa yudrikul absor. Kita tidak bisa mencapai Allah, berinteraksi dengan Allah dengan penglihatan mata lahiriah. Allah lah yang justru melihat kita terhadap semua apa yang kita lihat itu. Tetapi interaksi dengan Allah itu akan bisa kita hayati, terjadi pertemuan itu di dalam dimensi spiritualitas yang dalam dengan menggunakan fuad kita.
Oke, sahabat sekalian, saya kira saya cukupkan sampai di sini kajian kita ya, pendalaman dari apa yang telah kita bahas terkait dengan malaikat dan arsy Allah, kemudian dikaitkan dengan proses spiritualitas yang terjadi pada kita supaya kita bisa menjalani proses spiritualitas itu untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.